Apa uangmu sering raib? Tiba-tiba habis saja nggak tahu kemana. Nggak punya tabungan. Uang cuma numpang lewat. Duh, stres banget ya kalau selalu begini. Terus solusinya gimana dong? Ini aku bakal kasih solusi seni mengatur uang ala Jepang, yaitu kakebo. Ini jadul tapi efektif loh. Sebelumnya subscribe dulu ya bagi yang belum. Simak yuk. Salam kenal ya buat teman-teman yang baru subscribe. Semoga sehat-sehat secara fisik, mental, dan keuangan. Bulan Januari 2021 nggak terasa udah lewat ya. Apa kabar keuanganmu bulan Januari? Yuk kita buat bulan Februari lebih baik lagi ya. Jangan biarkan kekurangan di bulan Januari terjadi lagi dong. Jangan ada lagi kejadian dompet kering. Hehehe. Tahun 2021 masih panjang banget nih. Kakebo artinya buku rekening rumah tangga. Penemunya adalah Hani Makoto tahun 1908. Dia buat ini agar ibu rumah tangga bisa mengatur uang dengan cermat. Ini adalah contoh buku yang bisa kamu baca-baca ya, edisi penulis dari Indonesia. Penulis asli Jepang ada juga kok. Terserah bisa baca yang mana aja karena intinya sih sama aja. Ada 4 pertanyaan yang harus dijawab kalau kamu mau coba kakebo. Pertama, berapa banyak uang yang tersedia? Maksudnya adalah berapa jumlah pemasukan kamu dalam sebulan. Kedua, berapa banyak yang ingin disimpan? Dari pemasukan itu, kamu mau nabung berapa nih setiap bulan? Yang sanggup kamu tabung berapa? Yang ketiga, berapa banyak yang dibelanjakan? Setelah kamu tahu total pemasukan kamu, kemudian dikurangi dengan tabungan, maka itulah nanti yang bisa dibelanjakan. Jangan kebalik ya, jangan belanjakan dulu baru nabung. Terakhir, keempat, gimana caranya biar keuangan jadi lebih baik lagi? Setelah kamu melakukan langkah 1, 2, 3, nanti itu dijadikan bahan untuk evaluasi gimana caranya biar keuangan kita lebih baik lagi ke depannya. Kakebo ada pos-pos alokasi anggarannya juga. Sama sih seperti yang pernah aku share di video sebelumnya, tapi ini unik nih namanya. Ada 4 pos alokasi anggaran. Survival atau kebutuhan pokok, optional kebutuhan sekunder, culture kebutuhan menambah wawasan, dan yang terakhir ekstra pengeluaran tambahan. Nah, aku kasih contoh-contohnya ya untuk masing-masing pos alokasi anggaran ini. Yang pertama untuk survival, contohnya antara lain makanan, pakaian, transportasi, kuota internet, vitamin dan obat, masker, peralatan mandi dan bersih-bersih, dan cicilan hutang juga masuk di survival ya. Ini adalah kebutuhan pokok untuk hidup. Berikutnya adalah optional. Optional misalnya makan di restoran, cemilan, beli pakaian yang lagi tren, pernak-pernik dekorasi rumah, HP keluaran baru, perlengkapan hobi dan liburan. Optional ini identik dengan keinginan ya, jadi tidak urgent banget nggak dibeli nggak apa-apa. Berikutnya adalah culture atau kebutuhan menambah wawasan. Misalnya seperti buku, majalah atau koran, nonton film, kursus, berkunjung ke museum, dan konser musik. Jadi ini sifatnya untuk menambah ilmu ya. Menurut aku ini penting banget sih, harus kamu anggarkan setiap bulan ya. Kemudian yang terakhir, ekstra atau pengeluaran tambahan. Ini sifatnya tidak tetap, bisa jadi ada, bisa enggak. Antara lain kado pernikahan atau ulang tahun, biaya perbaikan rumah, servis kendaraan, biaya dokter, bantuan ke keluarga atau teman yang kena musibah. Oke, sekarang kita mulai ya mempraktekkan kakebo. Pertama, hitung total pemasukan. Siapkan dulu buku ya, bisa buku apa aja. Memang kakebo ini masih konvensional, jadi kalau kamu lebih suka kerjakan di komputer pakai Excel boleh juga kok. Pertama kita buat tabel seperti ini dulu ya. Tabel untuk mencatat pemasukan, bisa kamu tulis tanggal, keterangan, dan jumlah. Tulis semua pemasukan kamu ya, apapun itu, dijumlahkan setiap bulannya. Yang kedua, sisihkan untuk tabungan. Tabungan harus di awal bulan ya. Pertama kita buat tabel kayak gini nih. Judulnya tabungan tahun 2021.
Kolomnya tanggal, keterangan, bulanan, dan harian. Maksudnya di sini apa? Bulanan itu adalah tabungan bulanan yang sudah kita targetkan di awal ya, misalnya 1 juta. Kemudian yang harian adalah tabungan yang aku sisihkan setiap hari. Ini untuk tambahan biar tabungan tambah banyak. Untuk mencatat tabungan harian, kita buat tabel kayak gini ya, kotak-kotak mirip kalender. Contoh ini bulan Januari, aku buat tanggal 1 sampai 31. Nah, seperti ini. Lalu kita siapkan amplopnya. Di sini nanti kita simpan uang tabungannya ya, sehari 20.000. Nah, kalau sudah berhasil nabung, ditandai nih pakai stabilo seperti ini. Dalam 31 hari, aku berhasil nabung 20.000 per hari. Jadi totalnya 620.000. Kemudian dipindahkan ke catatan tabungan tahun 2021 tadi. Oke kan? Berikutnya yang ketiga, membayar hutang. Jadi setelah kita sisihkan untuk tabungan, kemudian sisanya kita perhitungkan untuk bayar hutang dulu ya. Setelah itu baru sisanya kita alokasikan ke 4 pos pengeluaran yang tadi sudah aku sebutkan. Yang pertama adalah survival, optional, cultural, dan extra. Kita buat alokasi anggaran seperti ini tabelnya ya. Nah, ini ada 4 pos alokasi anggaran plus 1 lagi tabungan, jadi total ada 5. Siapkan 5 buah amplop. Oke, nah ini adalah amplopnya. Kita tulis nama pos alokasi anggaran di atasnya dan jumlah rupiahnya. Ini sudah siap ya 5 amplop. Tinggal kita masukkan nih uangnya untuk setiap pos alokasi anggaran. Ya, semua udah masuk ke amplop. Kemudian yang berikutnya mencatat semua pengeluaran. Pengeluaran kita catat di tabel berikut. Contoh nih, untuk survival aku bikin lagi sub alokasi, misalnya makan, keperluan anak, dan transport. Kemudian yang lainnya kita bikin di kolom yang lain ya. Nah, misalnya nih, aku mau servis AC 200.000. Aku catat di amplopnya. Keluar uang 200, terus aku tulis juga saldonya tinggal berapa. Nah, itu dicatat di buku catatan tadi ya. Berikutnya adalah evaluasi. Nah, apa sih yang dievaluasi? Pertama, sesuai nggak sih pengeluaran sama anggaran? Kedua, tabungan kita sesuai dengan target nggak? Nah, kalau ada yang beda dengan anggaran atau target, kita buat perbaikan di bulan berikutnya ya. Ini adalah buku pengeluaran yang sudah aku total. Nah, totalnya ini dibandingkan dengan anggaran yang sudah kita bikin. Kalau pengeluaran lebih besar, bulan depan kita kurangin ya. Semua ini harus kita lakukan secara konsisten. Karena konsisten itu adalah kunci keberhasilan dalam mengatur keuangan supaya bisa mencapai tujuan kita. Terima kasih ya teman-teman sudah nonton video ini sampai habis. Silakan share sebanyak-banyaknya ke keluarga dan teman yang membutuhkan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.